Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita Gen Z Plus. Kali ini Mimin akan membahas buku The Little Book of Huga karya Meg Wiking. Faktanya, Denmark sangat bahagia dan konsisten sehingga mereka masuk dalam 10 negara paling bahagia dan telah mempertahankan posisi 5 besar selama bertahun-tahun. Kita akan mulai secara singkat dengan mendefinisikan Huga, dan kemudian kita akan menunjukkan bagaimana kita semua dapat membawa sedikit keajaiban Denmark ke dalam hidup kita. The Little Book of Huga adalah buku manual yang sangat indah, bertujuan untuk membuat hidup kita lebih baik dan merangkul kenyamanan, kehangatan, dan kemurahan hati. Ini menggali kepekaan Denmark di mana sebagian besar kebahagiaan mereka yang terkenal berpusat pada kebersihan atau kesenangan. Nah sobat, Gen Z Plus sudah merangkum menjadi 5 hal penting yang diambil dari buku ini. Yang pertama, beralih ke diam. Apakah Anda tipe orang yang merasa sangat menjengkelkan ketika ponsel seorang berbunyi di bioskop atau tempat yang sepi? Kebisingan dapat menembus ketenangan suasana dan benar-benar merusak momen. Saat menciptakan pengalaman yang nyaman dan ramah, kita perlu mempertimbangkan dampak dari suara dan keheningan. Suara mempengaruhi cara kita berhubungan dengan ruang di sekitar kita, dan itu bisa mengganggu, terutama jika itu suara sengaja dibuat. Apakah Anda memilih untuk mengalami Huga sendiri atau dengan orang lain? Sangat penting untuk melatih perhatian dan berada di sini dan sekarang. Karena Huga adalah tentang menikmati apa yang ada di sekitar kita, hidup di saat ini, dan bebas dari gangguan. Itu berarti teknologi harus dimatikan dan diabaikan. Jadi, bagi siapa saja yang saat ini masih merasakan kurangnya kehangatan saat berkumpul dengan teman dan keluarga akibat pengaruh perangkat ponsel, merangkul Huga mungkin merupakan cara terbaik untuk membuat mereka melakukan detoksifikasi digital selama beberapa jam. Huga adalah tentang menikmati apa yang ada di sekitar kita, hidup di saat ini dan bebas dari gangguan. Yang kedua, rangkul kesenangan kecil. Huga adalah tentang merangkul kesenangan kecil dan memanjakan. Filosofi Denmark tampaknya bahwa jika Anda benar-benar menikmati makan sesuatu, maka Anda dapat menikmati kue kering, keju, kopi, dan sebagainya. Idenya di sini adalah bahwa hidup adalah tentang menikmati kesenangan. Di banyak budaya lain, mindful eating tidak dilakukan sesering yang seharusnya, dan kepuasan yang cepat akan menghasilkan konsumsi tanpa adanya kenikmatan. Filosofi Huga adalah merayakan suguhan makanan yang menyenangkan, membagikannya, dan juga menikmatinya secara perlahan. Dan jangan terburu-buru apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Jika Anda benar-benar menikmati makan sesuatu, maka Anda dapat menikmati kue kering, keju, kopi, dan sebagainya. Yang ketiga, kita semua setara dan harus hidup dalam harmoni. Etika, kesetaraan, adil, dan organik adalah beberapa kata lain yang mungkin Anda temukan dalam leksikon Huga. Orang Denmark membayar pajak yang tinggi, tetapi Anda jarang mendengar mereka mengomel tentang hal ini. Meskipun pajaknya tinggi, Denmark adalah negara yang sangat adil dan pajaknya digunakan untuk pendidikan berkualitas gratis, perawatan kesehatan gratis, infrastruktur yang sangat baik, sistem transportasi yang efisien, dan banyak fasilitas budaya dan rekreasi. Pola pikir penduduk Denmark adalah bahwa komunitas adalah yang terpenting. Sementara negara-negara lain mengadopsi sikap tunggal dan aku. Orang Denmark semuanya tentang kita, kolektif. Rasa kebersamaan dan kebersamaan ini mengilhami semua aspek kehidupan sehari-hari. Dan meskipun menyendiri dan menyendiri didorong, rasa kebersamaan itu kokoh. Jika Anda tidak suka berbagi, maka Huga mungkin bukan sesuatu yang akan Anda hubungkan. Huga adalah tentang berbagi makanan, bersikap ramah, berbagi momen, dan berbagi percakapan. Ini tentang mendengarkan dan tidak menjadi arogan atau melibatkan diri sendiri. Hidup bukanlah sebuah kompetisi,
Ini tentang semua orang yang menikmati hal bersama dan berbagi dalam kegembiraan dan kesenangan sederhana. Yang keempat, menjaganya bersama. Semangat persatuan, kebersamaan, dan rasa syukur sangat penting untuk mengalami keajaiban Hugah yang sebenarnya. Namun, Hugah bukan tentang kerumunan besar, ini tentang keintiman. Hugah bukan hanya tentang peristiwa penting seperti Natal, ulang tahun, dan sebagainya. Hugah adalah tentang merayakan hari-hari setiap hari. Kapan terakhir kali Anda menikmati makan malam keluarga? Makan malam keluarga bukan hanya tentang berbagi makanan dengan kerabat. Ini tentang mengakui bahwa keluarga datang dalam berbagai bentuk. Kita semua tahu bahwa kita adalah makhluk sosial dan membentuk kekerabatan melalui bercerita dan menciptakan sebuah kenangan. Hubungan terus dibangun, jadi jangan pernah menganggap remeh makanan keluarga itu. Atur meja, matikan perangkat, nyalakan lilin dan bagikan makanan bergizi bersama. Dengan begini, Anda bisa mendapatkan rasa penuh syukur setiap hari. Yang terakhir, rumah adalah tempat Hugah berada. Menemukan kenyamanan di rumah seseorang adalah inti dari Hugah. Orang Denmark banyak menekankan pada rumah mereka karena mereka menghabiskan banyak waktu di dalamnya. Gaya hidup Nordik telah menjadi semakin populer. Estetika Nordik sangat populer sehingga beberapa orang bahkan menyebutnya sebagai Pomo Furniture. Tidak diragukan lagi bahwa orang Denmark sangat menyukai desain dan estetika. Tetapi bukan berarti membuat rumah dengan ide Hugah harus mahal. 71% orang Denmark mengalami Hugah di rumah. Jadi, dengan mengingatkan hal ini, bagaimana kita bisa menciptakan perasaan Hugah rumahan yang harmonis itu? Nah sobat, hal pertama adalah untuk fokus pada hal-hal yang santai, nyaman dan nyaman. Tapi ingat, ini bukan tentang kesempurnaan atau pengeluaran besar. Berikut ini adalah beberapa cara untuk memulai jika Anda ingin membawa Hugah ke rumah Anda. Banyak orang Denmark memiliki tempat perlindungan atau sudut di rumah mereka yang disebut Hugah Krok. Anda tidak harus memiliki jendela ceruk atau bahkan rumah besar untuk membuat Hugah Krok Anda sendiri. Sebaliknya, orang Denmark merayakan ruang kecil karena aman dan ramah. Dengan sedikit imajinasi dan beberapa bantal nyaman, selimut, beberapa buku, dan tentu saja lilin wajib, Anda akan membuat keajaiban Denmark di rumah Anda sendiri. Ingatlah bahwa Hugah adalah tentang menghargai apa yang Anda miliki. Bagaimanapun kesederhanaan adalah kebahagiaan. Well, Sobat Gensku semua, itu tadi adalah pembahasan seputar buku The Little Book of Hugah karya Mick Viking. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.